Al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Wal Imamul Baihaqi, ya muhaddits yang meriwayatkan hadis ini, ismuhu Ahmad ibnul Husain, namanya adalah Ahmad bin Husain. Balagot tasanifuhu nahwal alf. Karangan-karangan kitab yang beliau tulis mencapai 1000 jilid. Jadi beliau punya karangan sekitar 1000 jilid. Wa'atana bi jam'in nusus Syafi'i wa takhrij ahadithiha. Beliau memberikan perhatian khusus di dalam mengumpulkan nas-nas ya Imam Syafi'i dan mentakhrij hadis-hadisnya. Hatta qala fihi Imamul Haramain, sehingga Imam Haramain ini adalah gurunya Imam Ghazali, ya, Abu Ma'ali. Kalau gurunya Imam Baihaqi, ayahnya Imam Haramain, salah satu gurunya, Abu Muhammad Al-Juwaini. Kalau Abu Muhammad Al-Juwaini itu adalah ayah daripada Abu Ma'ali Al-Juwaini yang terkenal dengan gelar Imam Haramain. Jadi Imam Ghazali berguru kepada Imam Haramain, salah satu gurunya. Al-Imam Baihaqi berguru kepada ayahnya Imam Haramain, Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, ini yang berkata adalah Imam Haramain. Beliau mengatakan, ma min syafi'iyyin illa wa li syafi'i alaihi minnah illa al-Baihaqiyah, atau fi riwayah illa al-Baihaqiyyu, illa al-Baihaqiyyu fa inna lahu ala syafi'i minnah. Imam Haramain mengatakan tidaklah seorang ulama bermazhab Syafi'i melainkan mereka punya hutang jasa kepada Imam Syafi'i. Ini semua ulama yang bermazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Romli, Imam Balquni, Abul Qaini, wal Imam Fal At-Takir. Ya, ulama Syafi'i jumlahnya sangat banyak. Kata Imam Haramain, semuanya itu punya hutang jasa kepada Imam Syafi'i, karena sebagai imamnya dalam mazhab Syafi'i. Kecuali Imam Baihaqi. Kalau Imam Baihaqi, Imam Syafi'i punya hutang jasa kepada Imam Baihaqi. Kenapa? Karena Imam Baihaqi menguatkan mazhab Syafi'i. Banyak dari karangan-karangan kitab yang beliau tulis itu adalah untuk menguatkan mazhab Syafi'i. Al-Imam Tahawi Al-Hanafi itu mengkritik beberapa dalil di dalam mazhab Syafi'i. Dianggap dalil ini lemah, tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Syafi'i menguatkan riwayat itu. Ketika dikritik oleh Imam Tahawi, Imam Tahawi ini mazhab Hanafi. Setelah itu dibela oleh Imam Baihaqi, dan Imam Baihaqi menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dianggap lemah, ternyata kuat. Disebutkan sanadnya, matan hadisnya. Jadi betul-betul beliau menghabiskan umur beliau untuk menguatkan taqwiyah al-madhab Syafi'i, menguatkan madhab Syafi'i. Makanya Imam Haramain mengatakan, semua ulama bermazhab Syafi'i hutang jasa kepada Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi, Imam Syafi'i yang berhutang jasa kepada beliau. Wa taqaddama fil khutbati annahu wulida bi Baihaq. Beliau dilahirkan di satu kota namanya Baihaq, makanya dinisbah Al-Imam Baihaqi. Baihaqi itu nama kota yang ada di Iran, ya, di wilayah Iran, di kampung namanya Khosrow Dirt. Dilahirkan tahun 384 Hijriah. Wa mata bi Naisabur
Beliau wafat di kota Naisabur, masih juga di dalam distrik negara Iran. Meninggal pada tahun 458 Hijriah. Al-Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan beliau dilahirkan di bulan Sya'ban. Wa nukil ilal Baihaqi fadufina biha. Beliau wafat di Naisabur, dan setelah wafatnya beliau, jenazah beliau dipindahkan ke Baihaqi. Meninggalnya di Naisabur, tapi dipindahkan jenazahnya atau dibawa jenazahnya ke Baihaq dan dimakamkan, dikebumikan di kota tersebut. Jadi meninggalnya di Naisabur. Naisabur tempatnya para ulama di zaman itu. Beliau meninggal sebab apa? Meninggal di Naisabur sebab ulama-ulama yang ada di Naisabur meminta beliau datang ke Naisabur untuk membacakan kitab yang beliau tulis. Sampailah di sana para ulama hadir, diadakan majlis khusus yang dihadiri oleh para ulama-ulama yang ada di Naisabur. Kemudian beliau mulai membacakan kitab-kitab yang beliau tulis, di antaranya kitab Ma'rifah. Kitab Al-Ma'rifah tentang sunnah dan athar. Ya, Ma'rifatus Sunan wal Athar. Sampai akhirnya sakit di kota tersebut dan meninggal dunia di Naisabur. Kemudian dipindahkan beliau, dibawa jenazah beliau kembali ke kampung halamannya di kota Baihaq dan dikebumikan di tempat tersebut. Wahia qaryatun ala ishrina farsakha min Naisabur. Kampung Imam Baihaqi itu jaraknya sekitar 20 farsakh dari Naisabur, atau perjalanan di masa itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam baru sampai dari Naisabur ke Baihaq. Tepat meninggal di tanggal 10 Jumadil Ula, sebagaimana yang ditulis keterangan tersebut oleh para sejarawan. Juga disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah, karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Jadi lahir tahun 384, wafat 458 Hijriah. Berarti usia beliau kurang lebih sekitar 74 tahun. Hitungan Hijriah ya, 74 tahun. Pujian para ulama tentang Imam Al-Baihaqi, di antaranya di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala lil Imam Zahabi, menyanjung beliau dengan menyebutkan huwa al-hafiz al-allamah. Al-hafiz man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Al-hafiz adalah gelar bagi orang yang sudah menghafal 100.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik matan hadis maupun sanad. Itu minimalnya. Minimalnya diberikan gelar al-hafiz sudah menghafal 100.000 hadis Rasul. Dan yang dihafal bukan hanya hadisnya, bukan hanya matannya, tapi juga harus sanad hadisnya. Kemudian berhak mendapatkan predikat sebagai al-hafiz. Kalau kita ingin mengenal tokoh-tokoh yang sudah mencapai gelar al-hafiz, itu Imam Zahabi juga menulis kitab khusus biografi para hufaz, para hafiz, berjudul Tazkiratul Hufaz. Itu biografi para penghafal hadis. Dan yang paling kurang di situ hafalannya ya 100.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah, kata Imam Zahabi, Imam Baihaqi ini Al-Allamah. Al-Allamah ini artinya kathratul ulum, menguasai banyak ilmu. Ya, menguasai banyak ilmu, diberikan gelar Al-Allamah. Kemudian as-sabtu. As-sabtu ini dalam terminologi ilmu hadis, huruf ba disukunkan, sabtun. Ada huruf ba dibaca fathah, sabatun. Itu
memiliki istilah yang berbeda. Kalau huruf ba-nya sukun, sabtun, itu artinya adalah wasfun lirawi. Itu mendeskripsikan tentang periwayat hadis, orang yang meriwayatkan hadis, yang dimana dia sudah maratib ta'dil rafi'ah, tadullu ala thiqah wal itqan, yang menunjukkan orang ini punya derajat sangat tinggi di dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan khabtun, huruf ba-nya sukun, khabtun. Sudah punya otoritas. Jadi kalau meriwayatkan hadis, ulama sudah tidak lagi meneliti lagi, sudah menerima apa yang diriwayatkan. Berarti orang ini sudah khabtun, thiqah wal itqan. Sudah terpercaya, ilmunya juga terpercaya, biografinya juga terpercaya, profesional, alim, soleh. Nah, itu disebut dengan sabtun. Ya. Maratib ta'dil ar-rafi'ah tadullu ala thiqah wal itqan. Kalau huruf ba-nya di fathah, sabatun, itu adalah kitabun yajma'u fihi al-muhaddithu syuyukhahu wa marwiyatihi. Kalau huruf ba-nya dibaca fathah, sabatun, itu adalah satu kitab yang dimana para muhaddits atau seorang ulama hadis menghimpun guru-gurunya dan apa-apa yang ia riwayatkan dimuat di dalam kitab tersebut. Itu namanya apa? Sabatun. Beda ya, sabatun dengan sabatun. Misal ada ulama Maghrib, beliau punya kitab sabat terkenal, judulnya Fahrasul Faharis wal Athbat. Fahrasul Faharif ya, wal Athbat. Nah, Fahrasul Faharif wal Athbat ini adalah kumpulan-kumpulan guru-guru yang beliau ambil hadis dari guru-guru tersebut, yaitu As-Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani, dan juga riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan, yaitu sabat, diistilahkan kitab sabat. Ada juga karangan Syekh Hasan Mashad Al-Makki berjudul kitab As-Sabat Al-Kabir. Begitu juga karangan Syekh Yasin Al-Fadani, Bulughul Amani. Ini beberapa contoh kitab Sabat. Kemudian Imam Zahabi juga menyebutkan, beliau Imam Al-Baihaqi Al-Faqih. Al-Faqih ahli fiqih, mazhab Syafi'i. Beliau akidahnya Asy'ariyah. Syekhul Islam, ya, guru besar di dalam agama Islam, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Khurasani. Beliau lahir di kota yang namanya Baihaq, termasuk daripada perkampungan yang ada di distrik Naisabur. Ala yaumain minha. Kata Imam Zahabi, jarak dengan Naisabur, Baihaq ke Naisabur, perjalanan 2 hari. Wa qala aidan, Al-Imam Zahabi juga meriwayatkan, huwa Abu Bakar Al-Faqih Al-Hafiz Al-Usuli Ad-Dayyin Al-Wari' wahidu zamanihi fil hifzi wa fardu agranihi fil itqan wa dhabti min kibari ashabil hakim wa yazidu alal hakim bi anwa'i minal ulum. Kata Imam Zahabi meriwayatkan di dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala bahwa beliau seorang faqih, seorang hafiz usuli, ditambah lagi di sini. Usuli itu ahli ilmu usuluddin, baik akidah, begitu juga usul fikih. Imam Haramain menambahkan juga al-lughah Arabiyah, ahli di dalam ilmu bahasa Arab, disebut dengan al-usuli. Ad-dayyinu, ad-dayyinu orang yang sangat taat terhadap agamanya.
Al-wari' punya sifat waro', hati-hati dalam hukum. Ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Misal ulama sebagian mengatakan perkara ini halal, sebagian ulama mengatakan perkara ini haram. Berarti di tengah-tengah ini syubhat. Nah, orang-orang wari akan mengatakan ini haram. Dia tidak akan mengambil ini halal. Itu namanya sifat waro'. Dan seorang ulama yang terhebat hafalannya di zamannya. Dan ulama yang tidak ada tandingannya di masanya dari sisi itqan wa babat. Termasuk daripada murid terbaik Imam Al-Hakim. Jadi salah satu guru daripada Imam Al-Baihaqi adalah Al-Imam Al-Hakim Naisaburi. Al-Imam Al-Hakim Naisaburi di sini ada dua. Disebut ada Imam Hakim Kabir, ada yang Sogir. Nah, yang terkenal itu yang biasa kita sebut kitabnya Al-Mustadrak. Itu adalah Al-Imam Al-Hakim Naisabur Sogir. Itu adalah gurunya Imam Baihaqi. Lahir tahun 321 Hijriah. Wafat 405 Hijriah. Yang menarik di sini Imam Az-Zahabi mengatakan beliau termasuk murid terbaik, ya, murid terbaik dari Imam Al-Hakim, akan tetapi wa yazidu 'alal hakim, beliau lebih unggul dari sisi keilmuan. Jadi Imam Baihaqi dianggap lebih alim daripada Al-Imam Al-Hakim, lebih unggul daripada Imam Hakim bi anwa' minal ulum, dari beberapa ilmu yang beliau kuasai. Ya, kadang-kadang begitu murid bisa melampaui guru. Nah, gurunya akan bangga dan senang. Nah, guru yang betul hatinya itu mengharapkan muridnya harus lebih hebat dari sang guru. Itu berarti gurunya memang hatinya bersih. Qala Tajuddin As-Subki, sekarang berkata Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra, kumpulan ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Beliau sebutkan juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab tersebut, kana Al-Imam Al-Baihaqi ahada a'immatil muslimin. Kata Imam As-Subki, Imam Baihaqi adalah salah seorang imam bagi kaum muslimin. Wahudatil mu'minin, dan sebagai orang yang membimbing umat Islam, orang-orang beriman. Wada'i ila hablillahil matin, seorang da'i yang mengajak kepada tali Allah yang kokoh. Faqihun, jalilun, hafizun, kabirun, usuliyun. Kata beliau, Imam Al-Baihaqi adalah seorang faqih yang mulia, seorang hafiz, seorang usuli, zahidun, yang sangat zuhud terhadap dunia, warihun, orang yang sangat waro', qanitun lillah, dan sangat taat kepada Allah. Qaim binusratil madhhabi usulan wa furu'ah. Beliau membela madhab Syafi'i baik dari sisi usul dan furu'. Jabalun min jibalil ilm, gunung daripada gunung-gunung ilmu. Ada dua sifat orang alim. Ulama biasa mengumpamakan atau mengistilahkan mereka dengan bahrun, lautan. Bahrun. Jadi kalau disifati orang ini bahrun berarti lautan ilmu. Begitu juga jabalun min jibalil ilm. Jika ada seorang ulama disifati dengan gunung daripada gunung ilmu, nah ini juga adalah sifat bagi orang yang sangat alim, yang ilmunya sangat dipercaya, mausuq bih. Ilmunya sangat dipercaya. Luas ilmunya dan ilmunya sangat dipercaya. Makanya jarang sekali ada ulama-ulama mengkritik Imam Baihaqi, jarang. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah juga memuji kepada Imam Al-Baihaqi. Padahal Imam Baihaqi pembela mazhab Syafi'i dan pembela akidah Asy'ariyah. Qal Abu Ma'ali Al-Juwaini, ya tadi pernyataan Imam Juwaini tadi bahwa
tidaklah seorang ulama Syafi'i melainkan mereka punya utang jasa kepada Imam Syafi'i, kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi. Imam Syafi'i yang berhutang jasa kepadanya. Ajib. Ucapan ini dikomentari oleh Imam Zahabi. Ucapan Imam Juwaini tadi. Kata Imam Zahabi, asaba Abul Ma'ali hakadha. Asaba Abul Ma'ali hakadha huwa. Walau sya'al Baihaqi an ya'mala li nafsihi madhhaban yastahidu fihi lakana qadira ala dhalika li sa'ati ulumih wa ma'rifatihi bil ikhtilaf. Kata Imam Zahabi mengomentari pujiannya Imam Juwaini tadi. Kata beliau begini, Abu Ma'ali, yaitu Imam Haramain tadi, Imam Juwaini tadi benar mengucapkan pujian itu, tidak berlebihan. Kenapa? Karena seandainya Imam Baihaqi itu berkehendak dia melakukan atau membuat madhab baru untuk dirinya, dan dia beristihad dengan hal tersebut, pasti ia akan mampu. Maksudnya Imam Baihaqi saking luas ilmunya, seandainya buat mazhab sendiri, tidak harus ngikut mazhab Syafi'i, Imam Baihaqi mampu melakukan itu. Karena sebab apa? Luasnya ilmu beliau dan pengetahuan beliau tentang masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, terutama di bidang fikih. Tapi beliau tetap mengikuti mazhab al-Imam Syafi'i. Ini tawadhunya ulama dulu ya. Padahal mampu tuh. Ilmunya itu bisa buat mazhab sendiri, tapi sudah ada mazhab yang dibangun oleh ulama terdahulu dihormati. Beda sama kita zaman sekarang, ilmunya sedikit, kritik ulama dulu. Merasa dirinya jauh lebih berilmu. Padahal kalau diukur sama santrinya mereka saja, nggak sebanding ilmunya. Itu kenapa? Karena kesombongan. Imam Baihaqi ilmunya luas, bisa buat mazhab sendiri, tapi nggak buat mazhab sendiri. Udah ada mazhab terdahulu, orang-orang soleh yang ikuti mazhab tersebut, ya saya teruskan. Bukan hanya beliau mengikuti, beliau membela jika ada yang mengkritik mazhab tersebut. Luar biasa. Qala Al-Hafiz Abdul Ghafir bin Ismail fi tarikhih. Nah, ini ulama lagi memuji ya. Ada satu ulama namanya Al-Hafiz Abdul Ghafir bin Ismail. Abdul Ghafir bin Ismail ini adalah cucu daripada Al-Imam Abdul Karim bin Huzan Al-Kushairi Naisaburi, yang terkenal menulis kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah. Ini cucunya beliau, seorang ulama. Al-Hafiz Abdul Ghafir bin Ismail fi tarikhih. Abdul Ghafir bin Ismail menyebutkan dalam kitab sejarahnya, ketika memuji Imam Baihaqi, beliau mengatakan, kanal Baihaqi ala siratil ulama'i qani'an bil qalil mutajammilan fi zuhdihi wa wara'ihi. Al-Imam Baihaqi itu berada di atas jalan ulama-ulama terdahulu. Beliau mengikuti ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, dan sangat qanaah bil qalil, dengan yang sedikit, berhias dengan sifat zuhud dan wara'. Wa qala Ibnu Khilkan huwa min awwali man jama'a nusus Syafi'i fi ashri mujalladat. Ya, huwa min awwali man jama'a nusus Syafi'i fi ashri mujalladatin. Kata Imam Ibnu Khilkan, pengarang kitab Wafayatul A'yan fi Anba'i Abna'i Zaman, menyebutkan bahwa Imam Baihaqi itu orang pertama yang mengumpulkan seluruh nas-nas Imam Syafi'i. Nusus itu semua pendapat Imam Syafi'i, beliau orang pertama yang menghimpun seluruhnya di dalam kitab 10 jilid. Kitab As-Sunanul Kubra, juga ada kitab namanya Ma'rifah. Wa kana aktsaran nas nasran li madhhab Syafi'i. Beliau adalah ulama yang sangat membela mazhab Syafi'i
wa tuliba ila Naisabur linashril ilm, dan diminta beliau datang ke kota Naisabur. Tadi korelasinya dengan peristiwa wafatnya beliau. Jadi beliau diminta oleh ulama-ulama datang ke kota Naisabur linashril ilm, untuk menyebarkan ilmu. Fa'ajabah, lalu beliau merespon permintaan itu. Wantaqala ilaiha, dan beliau pindah ke kota Naisabur, dan di sanalah beliau wafat. Wa qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'i Fatawa, berkata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'u Fatawa, memuji daripada Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan Al-Baihaqi a'lamu ashabi Syafi'i bil hadithi wa ansaruhum li Syafi'i. Al-Imam Baihaqi adalah ulama mazhab Syafi'i yang paling alim di bidang hadis, dan adalah ulama yang paling membela kepada Imam Syafi'i. Wa qala Mula Ali Qori, Syekh Mula Ali Qori, ulama Afghanistan, berguru kepada banyak ulama, diantaranya kepada Ibn Hajar Al-Haytami. Wal Imamul Jalil Al-Hafiz Al-Faqih Al-Usuli Al-Zahid Al-Wari' wa huwa akbaru ashabil Hakim Naisaburi. Kata Imam Mula Ali Qori, beliau seorang imam yang mulia, seorang Al-Hafiz dan seorang ahli fikih, seorang usuli, seorang yang zuhud, seorang yang wara', dan termasuk murid terbaik Imam Al-Hakim Naisaburi. Diceritakan manakib beliau, beliau puasa itu setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, selama 30 tahun. Ya. Kana yasumu 30 sanatan tatawwa qabla wafatihi. Beliau puasa selama 30 tahun, puasa sunnah, begitu juga dengan yang wajib, itu sebelum wafatnya. Ini puasanya setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Guru beliau Al-Imam Al-Hakim, ini ada sedikit tambahan. Imam Hakim itu dituduh uttuhima sebagai orang yang tasayyu'an. Tasayyu' itu adalah orang yang melebihkan kemuliaan Imam Ali melebihi sahabat-sahabat yang lain. Itu namanya tasayyu'an. Jadi beda definisi Syiah dengan tasayyu'. Kalau tasayyu', ulama-ulama ahli sunnah itu sangat banyak. Al-Imam Nasa'i tasayyu'an, Al-Imam Hakim Naisabur tasayyu'an. Nah, definisi antara atau perbedaan Syiah dengan tasayyu' di sini diterangkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya beliau Hadyusari Muqaddimah Fathil Bari, ya, kitab pengantar atau prolog dari Fathul Bari. Dijadikan kitab tersendiri, Hadyusari, karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Kata beliau, definisi tasyayyu' adalah ulama-ulama, kebanyakan daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dimana mereka berpendapat Imam Ali memiliki kemuliaan melebihi seluruh sahabat, tanpa mendiskreditkan sahabat-sahabat yang lain. Itu namanya tasyayyu' menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, di situ banyak tokoh, Imam Waqi' Ibnul Jarrah, Imam An-Nasa'i, termasuk Al-Imam Al-Hakim Naisabur. Ya, beliau tasyayyu'. Ada seorang doktor Al-Azhar, namanya Dr. Mahmud Said Mamduh, itu menulis kitab terkait pendapat-pendapat para ulama antara kemuliaan sahabat. Mana sih yang lebih mulia? Nah, ada secara umum dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah mengikuti tartib khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tartib itu. Nah, itu termaktub di dalam Nazom Zubat. Tapi ada juga ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengkhususkan Imam Ali lebih mulia daripada seluruh sahabat, bahkan seluruh manusia.
Seluruh manusia. Karena manusia terbaik itu adalah generasi yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu manusia-manusia terbaik. Alal itlaq, secara mutlak. Sebab mereka mendampingi manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah itu beliau tuangkan ya, Dr. Said Mamduh. Kalau ingin memperdalam, mengetahui bagaimana terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait masalah tersebut, ada dalam kitab Ghoyatut Tabjil wa Tarkul Qat'i fi Tafdil, karangan Dr. Mahmud Said Mamduh, ulama besar, salah satu ulama besar Al-Azhar ya, tapi sekarang beliau sudah tidak aktif di Al-Azhar, lebih banyak di kediaman beliau menulis kitab. Di antara guru-gurunya juga adalah Syekh Yasin Al-Fadani dan beberapa nama besar lainnya. Nah, gurunya Imam Baihaqi diriset oleh ulama. Imam Baihaqi ini berguru. Berapa banyak sih guru beliau ketika beliau belajar? Beliau mulai belajar sudah diberikan gelar sebagai seorang ahli hadis di usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Muhaddits wal Hafiz. Ya. Tradisi ulama terdahulu kalau belajar ya mereka pindah dari satu negara ke negara lain. Tidak cukup di kampungnya saja, di kotanya saja. Mereka selalu keluar. Karena di setiap negara memiliki ulama-ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang berbeda-beda. Kemahirannya berbeda-beda, penguasaan ilmunya berbeda-beda. Maka beliau melakukan perjalanan tersebut. Bukan hanya di wilayah Faris, Persia atau Khurasan, tapi juga ke beberapa negara lainnya. Di sini dihitung guru beliau lebih dari 100 guru. Ya. Di antaranya guru beliau yang terkenal adalah Abu Abdillah Al-Hakim Naisabur, Imam Hakim tadi. Sahibul Musannafati Katsira, penulis kitab yang jumlahnya sangat banyak, di antaranya kitab yang terkenal Al-Mustadrak ala Sahihain dan kitab Ulumul Hadis. Nah, beliau juga ternyata mengambil keilmuan dari para sufi. Selain seorang intelektual dalam bidang hadis, begitu juga dalam ilmu kalam, begitu juga dalam ilmu fikih, ternyata juga beliau mengambil sanad ilmu kepada salah satu tokoh sufi yang terkenal di zamannya, yaitu bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, yang menulis kitab tentang biografi para sufi, Tabaqatus Sufiyah. Itu adalah salah satu guru beliau. Guru beliau juga yang terkenal adalah Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah daripada Al-Imam Abu Ma'ali Al-Juwaini. Ini kadang-kadang sering tertukar nih. Kalau Abu Ma'ali, gurunya Imam Ghazali, yang terkenal dengan gelar Imamul Haramain. Itu anaknya. Kalau ayahnya Abu Muhammad Al-Juwaini, biasanya disebut dengan Imam Al-Juwaini. Makanya ketika ada sebutan Al-Imam Al-Juwaini, jangan langsung berikan kesimpulan. Cari tahu dulu nih. Al-Imam Juwaini ini ada dua yang terkenal. Ada ayah, ada anak. Kalau ayah, Abu Muhammad Al-Juwaini. Kalau anak adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ayah daripada Imam Haramain. Beliau menulis kitab At-Tabsirah dalam fikih dan juga At-Tafsir Al-Kabir. Guru beliau juga Abu Ishaq Isfirayini, seorang ulama ahli fikih Syafi'i dan penulis kitab yang produktif. Nah, ini istimewanya juga di dalam ilmu kalam, berguru langsung kepada Al-Imam Al-Mutakallim Ibnu Furak. Ibnu Furak ini adalah tokoh besar di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan beliau salah satu tokoh yang mengumpulkan pendapat-pendapat yang masih original daripada Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, yang sebelumnya banyak pendapat dipalsukan. Nah, beliau menyeleksi pendapat yang masih asli, dihimpun, dikodifikasi di dalam kitab berjudul At-Tajrid. Jadi kalau kita ingin tahu agwal pendapat-pendapat Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari yang masih original,
itu bisa kita merujuk ke kitab beliau berjudul At-Tajrid, karangan Al-Imam Ibnu Furaq. Al-Imam Ibnu Furaq berguru kepada Al-Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili berguru langsung kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan terkenal sebagai 3 serangkai dalam membela mazhab Asy'ari. Yaitu beliau, Ibnu Furaq, yang kedua Abu Ishaq Isfirani, dan yang ketiga adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baqqalani. Jadi guru-gurunya levelnya luar biasa. Yang ahli fikih langsung kepada ulama yang terkenal ahli fikih. Siapa itu? Syekh Nasir Al-Umri. Syekh Nasir Al-Umari, ya. Syekh Nasir Al-Umari ini adalah guru fikih beliau dalam mazhab Syafi'i. Belajar langsung kepada Al-Imamul Kabir dalam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syafi'i. Nah, ini beberapa guru beliau yang terkenal, ya. Tapi kalau secara keseluruhan guru beliau itu lebih dari 100 guru. Lebih dari 100 guru. Murid-murid beliau sangat banyak, diantaranya anak-anak beliau hingga cucu-cucu beliau menjadi guru-guru besar di masa itu. Ada juga Abu Abdillah Al-Farawi, Muhammad bin Fadl. Begitu juga ada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Mandeh. Itu beberapa murid beliau yang jumlahnya masih banyak. Kalau ingin melacak murid-murid beliau itu tertuang di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra, kita akan dapati ini gurunya adalah Imam Baihaqi. Ulama ini berguru kepada dia. Itu jumlahnya sangat banyak. Ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra, yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Talaba min wa'imma al-intiqal min Baihaq ila Naisabur li sima'i kutub fa'atabi. Nah, ini tadi sudah, yaitu beliau diminta oleh ulama-ulama Naisabur untuk datang ke kota Naisabur. Itu terjadi pada tahun 441 Hijriah. 441 Hijriah. Berarti tinggalnya cukup lama juga di Naisabur. Dan mengadakan majlis khusus membacakan kitab Ma'rifah. Kitab Ma'rifah inilah kitab yang dimana Imam Baihaqi mengkonter, ya, kritikan-kritikan daripada Al-Imam Tohawi Al-Hanafi terhadap Imam Syafi'i di dalam masalah dalil-dalil hukum. Dibela lewat kitab Ma'rifah tadi. Kitab Ma'rifah ini kalau cetakan sekarang ini, ya, kurang lebih ada sekitar 7 jilid. Ya, 7 jilid. Kalau yang Sunanul Kubra tadi cetakan terbaru 24 jilid. Lebih dari 20.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa. Nah, dikatakan oleh para ulama di sini, Syekhul Qudat Abu Ali Ismail bin Al-Baihaqi menceritakan Imam Baihaqi ketika memulai menulis kitab tersebut, kitab Al-Ma'rifah tadi, fi Sunanil wa Athar. Nah, itu beliau kan nulisnya membela Imam Syafi'i. Ternyata beberapa murid dari Imam Baihaqi yang memang dikenal kejujurannya, kesolehannya, keilmuannya itu kurang lebih ada 3 orang bermimpi bersamaan di waktu yang berbeda. Mimpinya adalah selesai Imam Baihaqi menulis kitab Al-Ma'rifah, mereka melihat dalam mimpi Imam Syafi'i membawa kitab tersebut. Imam Syafi'i membawa kitab tersebut, yang dimana ditakwilkan bahwa Imam Syafi'i sangat senang, sangat bahagia atas pembelaan Imam Baihaqi terhadap dirinya dalam masalah dalil-dalil hukum yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Nah, makna di sini bahwa karangan beliau mencapai 1000, itu maknanya adalah 1000 jilid. Karangan beliau sekitar 1000 jilid. Karena beliau ini ketika menulis kitab, satu judul kitab itu berjilid-jilid. Sampai 24 jilid, ada yang 7 jilid dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain ada satu ulama namanya Al-Faqih Muhammad bin Abdul Aziz Al-Maruzi mengatakan, ra'aitu fil manam ka'anna tabuta 'ala fis sama' ya'luhu nur. Fakultu ma hadha? Qala hadhihi tasnifatu Ahmad Al-Baihaqi.
Salah satu ulama dia bermimpi, dia lihat ada peti terbang ke langit, dan peti itu diiringi dengan cahaya. Dia bertanya, ini apa ini? Kemudian ada hatif, ada suara tapi tidak ada wujud. Suara itu mengatakan, itu peti itu isinya kitab-kitab karangannya Imam Baihaqi. Imam Zahabi mengomentari riwayat tersebut. Imam Zahabi mengatakan, hadhihi ru'ya haq. Ini mimpi dari seorang alim, seorang ulama ini mimpi yang benar, bukan bunga tidur, bukan. Mimpi yang hak, yang benar. Fatasanif al-Baihaqi azimatul qadr, ghaziratul fawaidi, qalla man jawwada ta'alifahu ya. Qalla man jawwada ta'alifahu mithl al-Imam Abi Bakar al-Baihaqi. Kata Imam Zahabi, ini mimpi yang benar. Seluruh karangan Imam Baihaqi itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa, kedalaman faedah, dan jarang sekali ada orang yang secara baik menyusun kitab seperti Imam Baihaqi. Fayambagi lil alim ayya'taniya bihaula siyama sunanuhul kabir. Kata beliau, selayaknya seorang yang alim memperhatikan dan mengkaji kitab-kitabnya Imam Baihaqi, terutama kitab As-Sunanul Kubra. Sunanul Kubra tadi kumpulan-kumpulan hadis yang beliau tulis berdasarkan tertib kitab Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani adalah murid daripada Imam Syafi'i. Setiap bab tersebut beliau sebutkan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, sehingga terhimpun lebih daripada 20.000 hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab yang cetakan terbaru 24 jilid. Ada yang 11 jilid. Tergantung percetakannya. Karangan beliau As-Sunanul Kubra, cetakan lama 10 jilid, cetakan baru 24 jilid. Ada juga yang 11 jilid. Diringkas oleh beliau As-Sunanus Sugra menjadi 4 jilid. Kata para ulama, semua kitab hadis, karena beliau kan di abad 3-4. Ulama-ulama hadis yang kutubus sittah itu rata-rata di bawah itu, abad 2. Kata para ulama, seluruh hadis yang ada dalam kitab hadis yang sebelumnya itu, semuanya termuat di dalam kitab beliau, As-Sunanul Kubra. Tapi dikoreksi lagi oleh Imam Ibnu Najjar dalam Zail Tarikh Baghdad, mengatakan maknanya itu bukan semua hadis termuat di situ, tapi kebanyakan hadis itu termuat dalam kitab As-Sunanul Kubra. Karena jumlah hadis Nabi sangat banyak. Kalau mau dihimpun itu jutaan. Kayaknya ulama dulu hafalannya lebih banyak daripada hadis yang tertulis dalam kitab. Dalam kitab itu Sahih Bukhari 7.000, ribuan. Tapi hafalan ulama terhadap hadis Nabi ada yang mencapai 1 juta hadis. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Madkhal ila ilmi sunan 2 jilid. Kemudian ada kitab tadi yang beliau membela Imam Syafi'i, berjudul kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Itu sekitar 7 jilid. Ahkamul Quran, tentang hukum-hukum, ayat-ayat hukum. Ahaditsus Syafi'i. Kemudian Fadailus Sahabah. Kemudian ada kitab yang terkenal yaitu Syu'abul Iman, sekitar 14 jilid, hanya menerangkan hadis Nabi tentang cabang-cabang keimanan. Diterangkan 14 jilid. Ya. Iman itu ada sekian puluh cabang. Ya, yang paling tertinggi la ilaha illallah. Yang paling terendah itu adalah menggeser daripada bahaya di jalanan. Hadis itu dijelaskan oleh beliau 14 jilid. Syu'abul Iman, Al-Ba'thu wan Nusyur, Al-Asma was Sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, At-Targhib wa Tarhib, dan masih banyak karangan-karangan beliau lainnya. Ya, Manaqib Imam Ahmad, Manaqib Imam Syafi'i, Kitab Zuhud, Al-I'tiqad, Al-Arba'inul Kubra, Arba'inus Sugra, Kitabul Adab, dan ada kitab yang istimewa. Ini kitab khususnya bagi kita yang selalu mengikuti mazhab Syafi'i. Beliau menghimpun orang pertama
atau ulama pertama yang mengumpulkan seluruh pendapat Imam Syafi'i yang bertebaran di dalam kitab-kitab. Beliau kumpulkan, mengkodifikasi menjadi satu kitab namanya Al-Mabsut. Kitab tersebut Imam Baihaqi menghimpun seluruh pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan beliau adalah pencetus, menulis indeks mengenai tokoh-tokoh dari 3 generasi pertama ahli hadis. Nah, Imam Baihaqi hidup pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa disintegrasi setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Ya, dari sisi politiknya, pendidikannya, militernya, semua kemunduran. Beliau hidup di masa itu. Nah, beliau yang dimana masa hidup banyak terjadi khilaf, ikhtilafat. Beliau coba mengselaraskan itu, mengselaraskan dari berbagai mazhab. Makanya beliau menulis juga Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Selain beliau menulis Manaqib Al-Imam Syafi'i, beliau juga menulis Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal.